saya akan menampilkan katekesi saya mengenai mengapa di dalam gereja Katolik dilarang bercerai. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, simak video di bawah ini. Dalam gereja Katolik terdapat makna perkawinan seperti yang dikatakan oleh para ahli, yaitu oleh Wirjono Prodjodikoro, yang mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dan jika dicermati pada dasarnya, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman. Perkawinan dalam gereja Katolik atau disebut sebagai sakramen perkawinan adalah perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk kebersamaan hidup. Perkawinan dalam gereja Katolik mempunyai 3 tujuan, yaitu kesejahteraan suami istri, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Dalam Kitab Hukum Kanonik 1055, ia mengatakan bahwa perkawinan dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka menjadi satu persekutuan seluruh hidup yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Pasangan suami istri bersama-sama mencapai tujuan perkawinan dalam hidup berkeluarga. Sebagai umat Katolik, suami istri harus bersama mewujudkan tujuan perkawinan tersebut sesuai dengan janji perkawinan yang telah mereka ucapkan di hadapan imam sebagai saksi resmi dan di hadapan umat Allah. Perkawinan sakramen pada dasarnya merujuk pada kesucian perkawinan. Bagi orang Katolik, perkawinan itu merupakan sesuatu yang suci sebagaimana diungkapkan dalam persyaratan nikah. Perkawinan bukanlah merupakan persekutuan pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi perkawinan merupakan sarana untuk mengenal Allah lebih baik. Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh umat Katolik mengenai mengapa di dalam gereja Katolik dilarang bercerai. Akan tetapi, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu kita sebagai umat Katolik juga harus mengetahui apa itu sakramen. Sakramen berasal dari bahasa Latin, yaitu sacrosanctum, yang berarti hubungan dengan hal-hal yang suci. Sakramen menjadi tanda dan sarana keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Kita juga dapat melihat dalam Sacrosanctum Concilium nomor 59 yang mengatakan bahwa sakramen merupakan hal untuk menguduskan manusia, membangun tubuh Kristus, dan mempersembahkan ibadat kepada Allah. Sakramen mengandung 2 unsur yang tidak dapat dipisahkan, yaitu forma dan materia. Forma itu disebut sebagai kata-kata yang menjelaskan peristiwa tersebut, sedangkan materia adalah unsur-unsur yang tampak dalam bentuk barang ataupun tindakan. Di dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Salah satu dari 7 sakramen ini adalah sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan merupakan sakramen yang diterima oleh laki-laki dan perempuan atas persatuan hidup yang intim dan cinta dalam perkawinan. Sakramen ini memberikan rahmat yang dibutuhkan bagi kedua mempelai untuk mencapai kesucian dalam kehidupan perkawinan mereka, dan dengan demikian mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Kita dapat melihat hal tersebut dalam kitab suci Matius bab 19 ayat 16. Perkawinan bukanlah merupakan persekutuan pribadi
antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi perkawinan merupakan sarana untuk mengenal Allah lebih baik, percaya kepadanya dan beriman kepadanya, serta mencintainya lebih dalam. Nah, ada beberapa alasan yang menjadikan perkawinan menjadi sarana menuju kesucian. Yang pertama itu, perkawinan merupakan karya Allah sendiri, di mana Allah telah menetapkan persekutuan suami istri menjadi asal mula dan dasar masyarakat manusia. Allah menggoreskan dalam kodrat manusia, pria maupun wanita dipanggil untuk bertanggung jawab, mengasihi, dan hidup dalam persekutuan. Perkawinan tidak hanya merupakan hasil dari satu perkembangan budaya manusia dan bukan ciptaan atau temuan manusia, tetapi merupakan ciptaan rencana Allah sendiri. Perkawinan sudah ditetapkan Allah sejak penciptaan manusia yang terdapat dalam Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28. Yang kedua alasannya adalah trinitaris, yaitu membentuk komunitas kasih antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kasih trinitaris ini merupakan misteri yang di dalamnya tak terselami. Namun, misteri ini direncanakan Allah untuk digambarkan dalam hubungan suami dan istri, agar dunia dapat sedikit menyelami misteri kasih-Nya. Manusia sendiri diciptakan Allah sesuai dengan gambar Allah sendiri untuk dapat menggambarkan kasih Allah itu. Alasan yang ketiga adalah Yesus telah lahir dalam keluarga Nazaret agar menyucikan keluarga. Perkawinan sebagai sakramen mengandung makna bahwa perkawinan bukanlah sekedar urusan manusia belaka. Allah hadir dan campur tangan di dalamnya. Sakramen perkawinan adalah anugerah Allah untuk pengudusan dan keselamatan pasangan. Di dalam janji nikah, kehadiran Tuhan tampak dalam diri imam. Sebagai sakramen, Allah sungguh hadir dalam perkawinan itu dan melakukan tindakan keselamatan. Maka, jika ada masalah keluarga, Tuhan harus jadi penyelamat utama dan pertama. Untuk itu, setiap pasangan hendaknya menyadari kehadiran Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidup berkeluarga. Menurut hukum perkawinan Katolik, ada perkawinan monogami. Perkawinan monogami ini adalah perkawinan yang terjadi antara satu laki-laki dan satu perempuan. Monogami ini sifatnya permanen, tidak terceraikan, hanya kematian saja yang bisa dengan komitmen pernikahan, yaitu tidak ingin berbagi cinta dengan yang lain. Perkawinan monogami menggambarkan cinta yang utuh, eksklusif, total, dan tidak terbagi-bagi. Cinta perkawinan bukanlah cinta yang semata-mata didasarkan pada perasaan romantis, tetapi pada sebuah komitmen yang dilakukan secara sadar dan bebas. Komitmen tersebut berupa penyerahan diri yang total satu sama lain. Kebahagiaan cinta akan mudah dicapai oleh pasangan suami istri jika cinta tidak dibagi-bagi kepada orang lain. Perkawinan dengan satu orang laki-laki atau satu orang perempuan dalam gereja Katolik berlaku seumur hidup dan tidak terceraikan. Hanya yang maut yang bisa memisahkan. Nah, dalam kitab hukum kanonik 1057, kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali. Perkawinan didasarkan pada cinta Allah yang sangat eksklusif dan total kepada umatnya. Cara Allah mencintainya menjadi ukuran cinta manusia, khususnya antara suami dan istri. Melalui kematian putranya di kayu salib,
Allah memberikan segala kelimpahan kehidupan kepada manusia. Kehidupan baru yang diemban Kristus sesungguhnya menjiwai persekutuan suami istri, di mana Paulus mengatakan dalam kitab Korintus bab 1 ayat 13 yang mencatat signifikansi dari hidup dalam persekutuan cinta. Karena itu, para suami diminta untuk taat setia pada istri dan istri harus setia mencintai suaminya. Baik suami maupun istri dilarang untuk mengingini suami atau istri tetangga. Sebab siapa yang menceraikan istrinya, dia berbuat zina. Yang terdapat dalam Lukas 16 ayat 18. Dan mereka yang tidak menceraikan istrinya adalah orang yang suci, tidak bercacat. Yang terdapat dalam Titus bab 1 ayat 6. Maka oleh karena itulah dalam gereja Katolik dilarang untuk bercerai atau tidak ada perceraian.